Ya, Tia Suma meluncurkan buku berjudul Jokowi's White Paper. Buku ini, saudara, disebut Roy Suryo CS, berisi analisis ilmiah terkait ijazah palsu Jokowi. Ketiganya meluncurkan buku setebal hampir 700 halaman. Poin yang ada di dalam buku ditulis dengan format ilmiah atau jurnal. Hari ini kita wujudkan itu untuk mewujudkan bahwa kami memang melakukan semuanya itu pure science, ilmu pengetahuan. Nanti di dalam buku ini, itu ada yang nanti akan terangkan sedikit ya oleh ada penjelasan tentang telematika, telekomunikasi media informatika, tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 yang mengawali semuanya. Ketika seseorang mengaku lulusan UGM tetapi IPK-nya katanya di bawah 2. Ya. Dan itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Itulah yang mengawali semuanya. Itu ada cerita dalam buku ini. Jadi apa tujuan Roy Suryo CS meluncurkan buku berjudul Jokowi's White Paper? Sudah ada di studio bersama saya dari Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, malam. Selamat malam. Yang merupakan kuasa hukum Joko Widodo dan juga gabung melalui sambungan Zoom ada Roy Suryo. Selamat malam, Mas Roy. Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam Pak Rifai. Mohon Malam, maaf, Suryo. gambarnya nggak bisa keluar karena suasana di sini kayak Jawan Batu. Oh, oke, Mas Roy, saya langsung aja ke intinya nih. Sebenarnya kenapa sih Anda dan kawan-kawan RRT ya katanya singkatannya nih, ada Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa ini tiba-tiba meluncurkan buku Jokowi's White Paper. Apa tujuannya? Sebenarnya bukan tiba-tiba. Rencana buku ini sudah ada ketika kami melakukan penelitian. Biasa kan, seorang peneliti itu pasti menuliskan jurnal, pasti menuliskan catatan ilmiahnya. Dan itulah catatan ilmiah itulah yang kemudian kami bukukan. Sebenarnya kalau dilihat ya, mulai dari awal dulu saya kan juga sudah menuliskan artikel-artikel lepas gitu loh. Artikel lepas, Dr. Rismon juga menuliskan dalam Twitternya ya, karena saya tidak memposting Twitter, juga menuliskan di Twitter. Maka kami tulis dengan tata cara penulisan ilmiah. Jadi intinya dalamnya apa, Mas Roy, buku setebal 700 halaman ini? Ya, selain berisi keterangan, narasi, kita juga berisi grafik, gambar-gambar, misalnya hasil-hasil penelitian kami ya, atau juga misalnya dokumentasi. Nah, misalnya soal peristiwa ketika tadi yang berita tadi tahun 2013 itu peristiwa di Jogja juga, ketika waktu itu ada diskusi antara sekarang pemretnya Kompas nih ya, Mbak Rosiana waktu itu selaku moderator dengan Pak Profesor Mahfud MD, kemudian dengan Buya Safi Ma'arif dengan Jokowi ya, waktu itu ada di UII. Nah, kemudian itu kan pada ngaku IPK-nya berapa. Nah, dari situ ada fotonya, ada dokumentasinya. Kemudian ada beritanya. Nah, jadi semua itu kami tuangkan lengkap dengan bukti-buktinya. Kalau selama ini mungkin orang hanya mendengar di podcast, hanya mendengar naratif, ini semua di buku ini ada bukti, foto. Memang apa itu bukti? Apa di 2013, Mas? Ya, misalnya ada bukti ketika peristiwa itu ada di Universitas Islam Indonesia. Ketika ada diskusi yang judulnya seminar memimpin dengan hati, waktu itu judulnya gitu. Nah, kemudian selain itu misalnya ada analisis ya, Mbak Audrey, yang sering terdengar waktu itu, ada analisis error level analysis. Kemudian ada postingannya si Dian Sandi ya. Nah, kenapa kami menganalisis Dian Sandi? Kemudian ada peristiwa press conference Bareskrim, itu ada fotonya juga. Jadi artinya semua itu lengkap dengan analisisnya, foto itu kita analisis juga, dan lengkap misalnya kalau Dr. Rismon, misalnya lengkap dengan skema-skemanya. Misalnya ketika beliau mengatakan, oh ini jasnya tidak menutup, jasnya ada di atas cap gitu, jadi lintasan cap tidak menutup jasnya. Kayak gitu. Saya misalnya juga menganalisis antara foto, komparasi antara satu foto dengan foto yang. Jadi foto-foto itu kami sajikan. Komparasi ijazah-ijazahnya kami tampilkan semua. Oke, jadi intinya adalah buku di situ di dalamnya adalah berisi tentang ijazahnya Pak Jokowi ya. Intinya seperti itu ya, Mas Roy ya? Iya, ijazah yang selama ini tampil di publik. Misalnya yang diposting di Dian Sandi, misalnya yang dia ada pada tampilan ketika press conference Bareskrim. Itu aja lah. Kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya pun kita muat dalam buku itu gitu loh. Jadi ini populer banget gitu, sains tapi populer. Itu Pak Audrey. Bang Rifai, Pak Jokowi kaget nggak sih melihat ini ada Jokowi's White Paper yang diluncurkan oleh RRT nih begitu? Kaget nggak? Kemarin sudah ada tuduhan pencemaran nama baik, kemudian ada skripsi, sekarang tiba-tiba luncurin buku. Ya, kalau Pak Jokowi sendiri sih, beliau sih tenang-tenang saja ya, santai-santai aja. Artinya
orang mau bikin buku ya monggo saja gitu ya. Sekalipun kalau kami sih berpandangan buku ini memang dibuat sebagai alibi dalam perkara yang sedang berjalan gitu ya. Sementara saya sendiri melihat bahwa keberadaan buku ini juga tidak akan berpengaruh terhadap perkara. Kenapa? Karena dalam perkara itu situasi, kondisi atau circumstances yang dilihat itu adalah peristiwa sebelum hingga terjadinya delik. Pencemaran nama baik. Dampaknya gitu ya. Oke. Jadi bukan setelah beberapa bulan kemudian ada produk ini mempengaruhi delik. Menurut saya itu tidak bisa karena memang circumstances yang dilihat adalah peristiwa sebelum dan saat termasuk dampak gitu ya. Jadi ya buku ini sih tidak akan berpengaruh. Kedua buku ini juga sebenarnya menjadi lebih menariknya begini, kenapa baru dibuat kesimpulan sekarang, sementara publish di medianya penelitiannya sudah terjadi beberapa bulan lalu. Ini kan menjadi aneh. Biasanya itu penelitian yang benar itu kan dilakukan penelitian secara komprehensif, diuji sampai dengan kesimpulan baru dipublish. Kalau ini kan terbalik. Sudah di mana-mana publishnya, tuduhan-tuduhan Jokowi jasa palsu, tapi baru sekarang ada bukunya. Jadi ini apa yang dilihat dari segi tata waktu udah nggak ketemu gitu ya. Sehingga kalau kami sih tetap dalam pendirian, kami melihat bahwa dalam kaitan pelaporan Pak Jokowi ini tindakan-tindakan yang dilakukan itu di luar dari penelitian akademis ya. Sebagaimana masyarakat juga tentu bisa menilai lah mana penelitian yang benar, mana yang tidak ya. Karena kan masyarakat juga banyak di dalamnya, ada peneliti, ada akademisi, tentunya bisa menilai lah gitu ya. Jadi silakan saja buku dibuat ya, tapi kami berpandangan ini tidak akan berpengaruh. Mau dibaca nggak bukunya? Kalau ada saya dikasih boleh juga saya baca gitu ya. Satu lagi juga kalau memang ini penelitian yang objektif ya dalam betul-betul akademis harusnya juga diberikan ruang dong bagi pihak Pak Jokowi untuk memberikan klarifikasi termasuk UGM. Oke. Kalau hanya sepihak ya susah gitu ya. Paling nggak pernah nggak ada pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Jokowi untuk diberikan. Ini kan saya rasa sampai hari ini belum pernah ada pertanyaan itu. Kita tanya ya, Mas Roy, sebenarnya di dalam buku tersebut itu ada ruang nggak dari pihak Pak Jokowi ataupun UGM itu untuk diberikan ruang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keresahan-keresahan dari Anda dan juga teman-teman, kawan-kawan? Bagus, ya silahkan. Bagus, kalau buku jawablah dengan buku, ilmiah jawablah dengan ilmiah, bukan buku dijawab dengan pasal-pasal hukum yang nggak nyambung. Jadi artinya kami nulis buku ini nggak ada hubungannya dengan pelaporan, gitu loh. Artinya mau dilaporkan atau tidak, ya kami tetap nulis buku kok biasa. Lo kan nulis buku itu merupakan kegiatan kami sehari-hari, gitu loh. Dr. Respon bukunya udah banyak banget. Saya nulis artikel udah mungkin ratusan atau ribuan kali lah. Saya nulis itu tiap hari saya nulis ya. Ada di berbagai media lepas gitu ya. Itu saya nulis. Jadi artinya ini kalau mau dibantah silakan saja. Dan yang menarik adalah satu, Mbak Audrey. Acara itu tadi kami selenggarakan di tengah-tengah kampus Universitas Gadjah Mada. Dan menariknya apa? Sempat juga mengalami halangan, kan aneh UGM ini. Ya, kalau mau memang menantang dengan ilmiah, tantanglah dengan ilmiah, bikin diskusi atau misalnya mereka mengusulkan, mereka memberi satu pembicara atau apa gitu yang mereka. Tiba-tiba izin kami dicabut di ruangan Nusantara di University klub di UGM. Tapi kami nggak kehilangan akal, ya kami pakai coffee shop-nya. Kalau orang kan nggak boleh dilarang di coffee shop. Tiba-tiba di tengah coffee shop, ini biar publik tahu ya, melalui Kompas TV. Listriknya dimatikan, ya. Kemudian mungkin belum berizin, belum di ACC izinnya kali Mas Roy. Izin, kami sudah dapat izin dari kepolisian. Pemberitahuan kan nggak ada izin sekarang. Pemberitahuan satu. Yang kedua kami sudah DP, down payment untuk tempat itu sudah diberikan dan ada tanda terimanya semenjak kemarin. Tiba-tiba malam-malam cukup dengan WA pihak GM-nya dari tempat Yus itu mengatakan, mohon maaf kami membatalkan. Enak aja membatalkan gitu ya. Kemudian ya sudah, biarin aja mereka batalkan tempat pertemuannya itu. Kita kan juga bisa makan minum di coffee shop kan gitu. Dan yang menarik apa? Ini telekomunikasi juga kayaknya juga dihambat gitu loh. Network jaringan dari tadi juga susah. Ya, tapi menarik lagi Pak Rifai, kami tadi juga lihat ada beberapa orang datang, beberapa dosen UGM datang, bahkan ahli yang dipakai oleh kepolisian, ya inisialnya DS, hadir di acara itu, kemudian ikut dengerin, gitu. Tapi dia diem aja, gitu. Lah udah kan bagus, berarti kan mereka menjadi saksi, UGM menjadi saksi keluncuran buku itu, dan silakan kalau mau bantah aja, Mbak Audrey, bantah buku dengan buku, itu. Oke, Pak Jokowi juga mau membuat buku, kalau kata Mas Roy bilang, kalau ya udah bantahnya dengan buku, ketemu buku. Iya, silakan. Jokowi silakan bikin buku. Oke, justru kalau dari kami memang dari awal berpandangan
sebagaimana dalam laporan kami, jadi apa yang dilakukan oleh para pihak yang mengklaim selama ini peneliti adalah bukan kegiatan penelitian dalam rangka akademis. Kami melihat ini hanya sebagai alibi. Karena di beberapa kasus juga memang banyak, dalam beberapa presiden kasus pencemaran, selalu para pelaku itu membungkus dirinya seolah-olah dalam rangka penelitian. Tapi kembali lagi juga dalam perjalanannya selama ini, para penegak hukum termasuk para hakim juga tidak mudah terkecoh. Ya, jadi kembali lagi silakan aja, ini bagian dari cara berargumentasi ya bahwa ini penelitian, tapi kami tetap dalam kesimpulan bahwa yang kami laporan ini jauh dari penelitian. Nanti kita lihatlah di persidangan. Tetap berjalan artinya itu ya? Betul. Karena ini memang biasa seperti ini, banyak dilakukan ya. Yang bisa diterima itu salah satunya yang kasusnya Mas Haris Azhar itu ya. Itu betul dalam rangka penelitian dan dibebaskan oleh PN Jakarta Timur. Jadi memang rata-rata melakukan seperti ini, Mbak. Buat kami ini alibi dan dalam pandangan kami tidak akan berdampak dengan perkara. Saya tambahin lagi Mbak Audrey, kami tidak asal loh ya menulis buku ini. Buku ini akan terbit dalam dwibahasa awalnya, ya dwibahasa awalnya. Nanti mungkin akan ada beberapa bahasa. Selain deluxe paper, juga kemudian edisi yang biasa, juga akan terbit dalam e-book. Kemudian ISBN-nya kami sudah mau dapatkan. Setelah itu kami akan terbitkan ini distribusi di 25 negara. Jadi biar masyarakat tahulah isi sebenarnya apa dan biarkan masyarakat yang menilai lah. Gitu, masyarakat menilai sebenarnya kasusnya itu kayak apa gitu. Ini kan hari Rabu Anda akan dipanggil ya, betul ya, di Polda ya, sudah ada jadwalnya ya. Nah berkaitan dengan pemanggilan itu Mas Roy, kenapa Anda, ini penelitian Anda ini tidak dibawa saja pada saat nanti diperiksa di Polda? Nanti Mas Roy akan menjawab, tetap bersama kami. Gini. Nanti dulu Mas Roy. Mas Roy menyambung pertanyaan saya sebelumnya, kalau Anda hari Rabu besok akan diperiksa, pertanyaannya kenapa nggak langsung aja nih bawa bukti-bukti yang ada ke Polda Metro Jaya? Kenapa harus dituangkan dalam buku? Loh, buku ini nggak ada hubungannya, buku ini jangan, Polda juga usah GR ya. Buku ini nggak ada hubungannya dengan pemeriksaan di Polda, tapi kalau Polda penyidiknya pengen tahu tentang isi buku ya, kita berikan nanti datanya gitu. Jadi buku ini ada tidak adanya pemeriksaan di Polda, buku ini tetap kami tulis kok. Gitu, karena buku ini sifatnya ilmiah untuk pengetahuan masyarakat. Biar masyarakat tuh ngerti bahwa pernah punya presiden yang ijazahnya diragukan. Itu aja udah jelas banget ini di buku ini. Jadi artinya penelitian ilmiah yang kami lakukan itu jelas banget tentang misalnya tentang skripsi. Kenapa tidak ada lembar pengujian skripsi. Dan itu buktinya ada gitu loh. Dan kami tulis siapa-siapa yang ada itu kalau tiba-tiba nanti pada saat pembuktian itu tiba-tiba ada lembar pengujiannya. Nah, setidaknya buku ini sudah pernah mencatat bahwa pada saat tanggal 15 April 2025 yang lalu di ruang 109 Fakultas Kehutanan, itu lembar pengujiannya itu tidak ada. Kalau tiba-tiba nanti ada, berarti ada bukti palsu yang waktu itu ditunjukkan. Dan ini ada konsekuensi hukum. Tapi temuan-temuan ini ada nggak takut? Sekarang kan lagi tersandung kasus dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi. Dengan menuangkan buku ini, Anda nggak takut Mas Roy? Ya, ini namanya ilmiah kok dituding dengan hukum yang katangan kayak gitu. Enggak. Pencemaran nama baik apa? Kalau namanya baik dicemarkan, kalau namanya udah cemar ya dibaikkan namanya. Jadi artinya apa? Orang yang kemudian dipertanyakan ketika diskusi ilmiah tahun 2013 menyatakan IPK-nya di bawah 2, itu namanya baik atau cemar. Ya, dari situ aja udah ketahuan kan. Kemudian juga dari beberapa hal-hal yang kemudian kami temukan ya, termasuk bukti-bukti yang disampaikan oleh Bareskrim ya, oleh di TPDUM yang dipublikasikan. Soal ternyata registrasinya hanya sarjana muda ya, bukan sarjana. Kemudian bukti pembayarannya hanya sampai semester 4, KKN-nya kemudian salah tahunnya. Dan ada bukti dari Pak Kasmujo, lengkap dengan rekamannya, lengkap dengan kemudian translate rekamannya ya, transkripsi rekamannya semuanya ada. Jadi itu kan jelas betul mau perkara apakah itu ada, kalau secara hukum kan mungkin dikatakan yang bisa digunakan nanti yang hanya digunakan di persidangan. Ya itu versi hukum, versi ilmiah. Saya tanyain kalau gitu ke Bang Rifai. Videonya ada, gitu jelas banget, Mbak. Bang Rifai, kalau Anda lihat sendiri sebenarnya apa sih tujuan dibalik launching ini masih soft launching buku ini begitu di tengah-tengah kasus dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi? Ya, kalau seperti yang tadi saya jelaskan, kalau saya sih berpendapat ya, ini adalah salah satu cara untuk membangun alibi bahwa seolah-olah apa yang sudah terjadi selama ini adalah bagian dari penelitian. Sekalipun dari segi tata waktu, metode, etika dan segala macamnya, ya sebagaimana masyarakat juga bisa menilai lah, apakah ini benar-benar penelitian akademis
atau seolah-olah saja sebagai bagian dari pembelaan, ya monggo masyarakat menilai. Tapi kalau kami tetap berpandangan apa yang sudah terjadi ini murni sebagai perbuatan yang memang ingin melakukan fitnah terhadap Pak Jokowi dan ingin membangun sebuah kegaduhan sosial lah ya. Memang di era post-truth seperti ini kan memang salah satu kuncinya adalah hukum harus berani bertindak dalam konteks tindak pidana fitnah ya. Perlu dibedakan Mbak, fitnah dengan pencemaran. Kalau pencemaran ini bisa bicara mengganggu juga iklim demokrasi. Tapi kalau fitnah, itu agama manapun bilang bahwa ini lebih kejam dari pembunuhan. Kalau ini termasuk yang mana? Di era post-truth ini bahayanya Mbak, itu bisa membangun keresahan sosial. Seperti contoh lah, beberapa tahun yang lalu ada aktivis mengklaim dirinya dipukuli aparat, ternyata operasi plastik. Sempat membuat ketegangan politik. Di berbagai negara, contohnya Prancis. Istrinya Presiden Macron dituduh laki-laki. Sempat terjadi gejolak sosial. Jadi sesuatu yang sifatnya adalah pencemaran, dengan fitnah itu sesuatu berbeda. Ya, kalau pencemaran itu faktanya benar, tapi disebarluaskan. Tapi kalau fitnah, faktanya tidak benar, Pak. Yang disampaikan ke publik itu tidak benar. Betul-betul kebohongan yang bisa meresahkan masyarakat. Dan korban di sini bukan hanya Pak Jokowi, tapi seluruh masyarakat yang mengkonsumsi berita hoaks atau yang tidak benar. Dan ini adalah menurut Bang Rifai sendiri adalah suatu fitnah dengan termasuk fitnah karena kami meyakini ijazah ini asli, benar adanya dan sah, dan nanti biarlah di persidangan ya. Kalau tidak salah sekarang sudah 99 saksi sudah didengar oleh Polda, bahkan juga sudah banyak ahli didengar. Nantilah di persidangan ya, kami akan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, diperoleh dengan perkuliahan yang benar, melihat semua proses, dan beliau menerima ijazah ini secara asli dari UGM. Nah, sementara kalau dari kubunya Pak Roy kan menganggap ijazah ini palsu dengan segala rekayasanya gitu ya. Silakan nanti dua versi ini dibawa ke persidangan, hakim yang akan menilai. Kalau gitu Mas Roy dan kawan-kawan seperti penyidik juga nih Mas Roy. Apakah ini mau bikin penyidik tandingan atau gimana gini? Bukan, enggak. Jauh di atas penyidik. Kita tuh ilmiah banget riset kami lakukan. Kalau di sana ada 99 saksi, itu kan tapi tetap fitnah katanya Mas Roy. Fitnah. Enggak ada fitnah. Ini fakta semua. Ada linknya, ada fotonya, ada dokumentasinya, ada risetnya, ada hasilnya. Dan kalau sana 99 orang, kami 99%. 99,9% kami nyatakan skripsinya palsu. Jadi artinya apa? Tidak akan ada skripsi palsu yang kemudian bisa meluluskan ijazah yang benar. Jadi artinya jelas banget. Artinya dengan ini kami juga tadi banyak dosen loh tadi yang datang di acara itu, dan dosen-dosen dari berbagai fakultas di universitas di UGM, dan kemudian mereka sempat melihat, kemudian kan saya sempat spill ya isinya dari depan sampai belakang, dan mereka juga meyakini gitu loh. Artinya apa? Buku tandingan, dan saya kira bukan hanya satu buku ini aja Mbak. Saya juga bocorin dikit nih. Salah satu teman kita ya Pak Rizal Fadila juga sedang menulis buku, dan saya sudah lihat bukunya. Kalau itu kronologis juga, tak tulisan-tulisan dia, jadi kumpulan tulisan itu akan ada banyak buku ya tentang Jokowi ini. Jadi saya kira kita juga mendorong orang lain, ayolah nulis buku juga semuanya. Silahkan tulis, dan nanti orang akan lihat. Kalau di Indonesia, di zamannya Pak Prabowo, orang menulis buku, kemudian dikriminalisasi, diadili. Nah, itu berarti saya tulis juga di dalam buku ini, bahwa yang namanya freedom of speech, ya, kemudian kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, itu lebih buruk daripada masa-masa sebelumnya. Oke, jelas banget itu undang-undangnya ada. Bang Rifai, kalau kayak gini mempengaruhi juga nggak sih? Atau jangan-jangan trust publik ini jadi terbelah, yang mana kemudian harus fokus kepada dugaan pencemaran nama baik, yang mana ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dan satu sisi yaitu tadi ada RRT yang kemudian memunculkan buku dan isinya ilmiah begitu di dalamnya. Ya memang ini kan memang dampak era post-truth ya, di mana kebebasan informasi dan narasi digital ini bisa membuat masyarakat terpengaruh gitu ya. Dan ini terjadi di banyak negara. Justru itu di Indonesia ini sebagai negara hukum, maka pada akhirnya adalah hukum yang harus bisa menjaga stabilitas masyarakat ya, dengan cara menelaah betul apakah ini fitnah atau bukan ya. Kalau bukan fitnah tentunya kan aman, harusnya dibebaskan ya, nggak boleh ya. Hanya sekedar pencemaran sih, saya juga aktivis Mbak ya. Saya juga nggak mau iklim demokrasi kita terganggu. Tapi kalau memang fitnah, ini kan bahaya sekali gitu ya. Melempar sebuah isu yang tidak benar, masyarakat terprovokasi bahkan terbelah. Itu yang harus dijaga, dan hukum harus menjawab ini semua ya. Sehingga memang proses hukumlah yang kita harapkan bisa menuntaskan ini. Karena itu juga kemarin Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya itu untuk meluruskan apakah ijazah ini asli atau tidak. Lalu kedua juga untuk mengembalikan nama baiknya, karena Pak Jokowi meyakini betul beliau menjalani kuliah kok gitu ya.
beliau yang menerima langsung. Jadi itulah lebih kurang Mbak Ya, buktinya proses ada yang harus semua. berjalan. Contoh nih tadi dibilang IPK 2, enggak, IPK beliau 3, SKS beliau 144, saya udah lihat langsung administrasinya. Makanya sayangnya itu kalau betul penelitian kenapa nggak mendengar versi UGM, mendengar versi agar betul-betul tidak sepihak gitu ya. Yang kasihan nanti masyarakat lagi Mbak, yang apa namanya Kedampak ya? mengkonsumsi informasi yang nggak benar. Gitu. Oke, kalau gitu singkat aja Mas Roy. Jadi hari Rabu datang atau enggak Mas Roy? Atau minta penundaan lagi nih, singkat aja. Oh enggak, kami datang karena memang sudah acara sudah selesai, jadi semua sudah clear. Kalau soal tadi IPK itu lah berarti pada tahun 2013 seseorang bersama Joko Widodo di depan kampus UI, di depan Prof. Mahfud MD, di depan Mbak Rosiana Silalahi, di depan almarhum Buya Saifi Ma'arif, dia berbohong kepada masyarakat. Bohong dengan mengatakan IP-nya 2 kurang. Jadi kalau udah kebohongan itu ya berarti udah bohong gitu loh. Dan itulah kemudian kita lihat pada bukti-buktinya IPK-nya aja nggak mungkin 3 atau 3 kurang. Karena kalau kita nilainya B-nya aja banyak sekali. Ya meskipun sudah kita tangkap Mas Roy. 1, T-nya banyak, A-nya cuma 4 atau 3 kalau nggak salah. Gitu. Saya akan datang dan kita buktikan nanti. Mas Roy, terima kasih. Bang Rifai Yusmanegara, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Malam Mas Roy. Setelah ini kami hadirkan informasi lainnya di Sapa Indonesia. Saudara, terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo bersama Rismon Sianipar dan Tifauzia Tia Suma meluncurkan buku berjudul Jokowi's White Paper. Awalnya peluncuran buku ini direncanakan dilangsungkan di ruang Nusantara University Club Universitas Yogyakarta, namun dipindah ke coffee shop masih di lingkungan kampus UGM. Roy Suryo menyatakan buku setebal 500 halaman ini berisi kajian ilmu pengetahuan tentang peristiwa 2013. Jalan panjang yang kami tulis bertiga, RRT, Roy Rismon Tifa. Ya, dan hari ini kita wujudkan itu untuk mewujudkan bahwa kami memang melakukan semuanya itu pure science, ilmu pengetahuan. Nanti di dalam buku ini, itu ada yang nanti akan terangkan sedikit ya oleh ada penjelasan tentang telematika, telekomunikasi media informatika, tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 yang mengawali semuanya. Ketika seseorang mengaku lulusan UGM tetapi IPK-nya katanya di bawah 2. Ya. Dan itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Itulah yang mengawali semuanya. Lalu apa isi dari buku Jokowi's White Paper ini? Dan mengapa baru muncul setelah adanya kasus ijazah palsu Jokowi? Kita tanyakan langsung kepada Rismon Sianipar, terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, dan juga Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat petang Bang Rismon, Bang Freddy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke Bang Rismon. Bang Rismon, benar tadi acaranya berubah, kenapa nggak jadi di UGM Bang Rismon? Sebenarnya itu informasinya agak kurang valid ya. Sebenarnya yang terjadi adalah kami tetap di UGM, di UC Resto, ya UC UGM, ya University Club UGM, tetapi kami tidak diizinkan menggunakan meeting room-nya. Jadi kami sudah DP 1 juta, setelah itu isunya ada Polsek Bulak Sumur UGM dan Lidik UGM itu melarang kami untuk menyelenggarakan konvers terkait dengan terbitnya atau soft launchingnya buku kami yang berjudul Jokowi's White. Artinya nggak sempat di launching karena dilarang, terus berhenti di tengah jalan seperti itu atau gimana? Tetap Mbak, kami soft launching, tetapi akhirnya di kafenya yang tidak khusus untuk meeting roomnya, di kafenya saja begitu. Nah, apa yang terjadi juga kami merasa diintimidasi juga karena listriknya sengaja dimatikan. Di menit keberapa listrik dimatikan, lampu dan AC katanya ya? Mulai agak sejak awal itu ya, listrik dimatikan, AC juga dimatikan, jadi kami panas-panasan dan gelap-gelapan di sana, begitu Mbak. Oke, tapi izinnya sendiri itu diurusnya sejak kapan? Dan apakah sudah menerima bukti bahwa izin tersebut valid? Ini kan cuma soft launching proses akademik saja, Mbak. Jadi sifatnya kan pertemuan ini sebenarnya pertemuan akademik.
ya, apa namanya, soft launching, biasa saja kok. Jadi saya kira tidak perlu pengurusan izin karena ini adalah bagian apa yang dinamakan dengan apa namanya, gelar akademik juga. Oke. Jadi bagi kami tidak memerlukan karena hanya sekitar 30-50 Tapi orang saja. maaf, sebelum kita masuk ke isi buku, sempat dijelaskan tidak oleh pihak pengelola kenapa listrik dimatikan? Tidak ada, Mbak, penjelasan. Oke. Tidak ada. Dan kami merasa kami diintimidasi gitu loh. Oke, Mbak. sebenarnya isi buku apa Jokowi White Paper ini apa sih, Bang Rismon? Ini kan kompilasi dari penelitian kami yang sejak awal tahun sudah kami susun. Jadi supaya tidak tercecer di mana-mana, ya kami susun dan kami persilahkan untuk apa namanya, pihak Pak Jokowi maupun pihak UGM atau pihak independen untuk ya menanggapi itu dalam bentuk buku juga karena memang seperti yang kami nyatakan selalu, kami tidak ada tendensi kebencian personal di sini. Kami murni melakukan kajian ilmiah kami berdasarkan bukti-bukti yang kami dapatkan, begitu. Oke, saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, bagaimana menanggapi soal buku Jokowi White Paper ini? Ya, terima kasih. Pertama, saya belum bisa menanggapi karena saya belum lihat itu isi buku. Tetapi memang sudah diduga-duga sih. Tadi Bang Rismon udah menyampaikan isinya apa, macam kombinasi apa yang selama ini mereka telah sampaikan lah. Saya rasa, saya kira juga nggak jauh beda lah ya apa yang mereka sampaikan di publik, di media, ya melalui akun-akun mereka juga sendiri-sendiri. Saya rasa memang nggak jauh beda. Menurut saya itu hak mereka memang melakukan itu, hak mereka. Tetapi sekali lagi ya, ini negara hukum ya. Di dalam kita melakukan apapun di dalam kebebasan berekspresi, termasuk misalnya menuangkan pemikiran ya di dalam sebuah buku, tentu juga yang penting ya kalau bicara hukum tidak melanggar hak-hak orang lain, tidak menyerang kehormatan orang lain. Karena kalau sampai melanggar itu ada hukumnya dan ada konsekuensi hukumnya. Saya rasa itu yang perlu diketahui karena memang ya sudah banyak sekali ya bicara dikaitkan dengan Pak Jokowi juga dulu banyak banget propaganda ya. Kita begitu terkenal dengan obor rakyat ya, banyaklah propaganda seperti itu. Ya, kita sih belum tahu apa isinya, tetapi kalau memang seperti yang disampaikan selama ini, toh itu juga sudah banyak yang membantah baik di publik oleh katakanlah kalau memang dia bicara tentang kajian-kajian apa namanya analisa seperti yang mereka sampaikan, sudah banyak juga yang menjawab tentang itu. Misalnya juga. Oke, coba gini deh, Bang Freddy, saya coba tanyakan langsung deh ke Bang Rismon. Bang Rismon, ini kan sudah di launching. Artinya kita boleh tahu dong, isinya sebenarnya apa sih? Kalau tadi disebutkan juga di materi kami di Kompas Petang dari peristiwa yang terjadi di 2013. Apa peristiwanya? Iya, ini kan seperti saya katakan ya, kompilasi penelitian kami mulai dari keilmuan dari Pak Roy Suryo, Bu Tifa, dan saya. Itu kalau namanya kajian ilmiah kan namanya hasilnya numerik. Tentang apa? Ya, kajian ilmiahnya tentang apa? Kajian misalnya proses akademik yang missing ya di dalam proses akademik Pak Jokowi. Yang kedua, kami teliti lembar pengesahan skripsinya, kami teliti dan bandingkan juga ijazah dari Pak Joko Widodo yang diupload oleh Dian Sandi Utama dan apa namanya dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya. Dan kalau tadi dibilang Bang Freddy itu dibantah dalam hal apa gitu loh. Tuliskan aja buku atau tulisan. Jadi inilah peradaban akademik kita, peradaban penelitian kita. Jadi Bang Rismon, ini 500 halaman semuanya soal kajian ilmiah ijazah Jokowi gitu? Sekitar 700 ya. 700, semuanya tentang kajian ilmiah ijazah Jokowi? Iya, itu kompilasi dari apa namanya, kompilasi dari penelitian kami bertiga. Jadi nggak ada yang bahannya salah apa? Dasarnya apa? Ketika membuat kajian kan tentunya harus ada dasar, fakta, dan semua yang harus dikaji ini.
Loh, kalau dasar ya tentu banyak fakta dan bukti-bukti yang ada di Misalnya? buku itu, Mbak. Misalnya ya lembar pengesahan skripsi, ya lembar pengesahan skripsi itu yang kita foto sendiri pada tanggal 15 April 2025 dan kita teliti dan ada metode-metodenya dan itu bisa dibantah, dikoreksi atau di apapun gitu loh. Yang pasti kami bertanggung jawab untuk menyajikan ini kepada publik gitu. Jadi tidak ada propaganda, dibaca aja nanti bukunya itu tidak ada propaganda politik apapun. Oke, Seperti obor Bang Freddy dan gimana lain-lain Bang seperti Freddy? itu. Kalau tadi Anda menyebutkan banyak sekali propaganda, tapi Bang Rismon menegaskan kembali tidak ada propaganda. Semuanya berdasarkan kajian ilmiah. Saya belum bilang buku orang ini propaganda, tetapi yang saya katakan tadi, kalau memang ya, tadi saya kasih contoh obor rakyat, mudah-mudahan saya juga berharap itu tidak seperti obor rakyat. Tetapi kan Bang Rismon sudah sampaikan sendiri, itu semacam kompilasi apa yang mereka sampaikan ya. Saya tuh tadi mengatakan, karena saya memang bukan ahlinya di bidang itu, teknisnya, tetapi saya juga mengikuti ya pendapat-pendapat ya, sebagian pendapat-pendapat yang telah membantah itu. Misalnya tadi contoh, misalnya berbicara proses akademis ya, proses akademis Pak Jokowi itu kan sudah dijawab semua oleh UGM, sudah dijawab semua oleh Bareskrim. Misalnya tentang lembar pengesahan ya, ada ratusan ya skripsi mahasiswa UGM tahun 80-an itu, bahkan hampir seluruh fakultas yang seperti itu. Ada memang yang lengkap ditandatangani, ada yang memang banyak, saya bilang tadi ratusan yang tidak ditandatangani. Oke, tapi dengan adanya buku Jokowi's White Paper ini, Projo keberatan tidak? Oh, tidak. Kita tidak dalam porsi atau tidak dalam hal untuk keberatan untuk itu. Yang saya sampaikan adalah nanti kan publik akan melihat justru ya ini mudah-mudahan saya katakan tidak berisi fitnah. Kalau berisi fitnah, ya tentu ini bisa menjadi proses pemberat sendiri di dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Atau jangan-jangan ada proses hukum yang baru nanti untuk itu. Jadi kami tidak dalam posisi keberatan, apa pula hak kami untuk keberatan dengan apa yang mereka lakukan itu. Jadi silakan saja, itu bagian dari kebebasan ekspresi. Yang penting yang saya sampaikan adalah isinya, jangan sampai menyerang hak orang lain, menyerang kehormatan orang lain, melanggar hukum hak-hak orang lain. Itu saja, ada konsekuensi hukum di situ. Itu saja yang saya beri catatan. Bang Rismon, isinya ada soal yang menyerang tidak? Seperti yang disebutkan oleh Bang Freddy. Oh, jauh dari menyerang. Jadi apa namanya kajiannya berupa parameter-parameter, output. Jadi jauh sekali dari persepsi itu ya. Jadi saya perlu jelaskan kembali bahwa ini kan penelitian merupakan komplementer dari apa yang menjadi tulisan ya yang dituliskan oleh Pak Bambang Tri dalam Jokowi Undercover. Kalau Pak Bambang Tri kan menuliskannya dengan wawancara langsung, investigasi tatap muka. Nah, kalau kami dengan keilmuan kami ini proses apa namanya komplementer yang bisa mencerdaskan publik dan kita perlu ingat bahwa ijazah Jokowi yang sudah menjadi milik publik tersebut itu sudah memakan korban 2 orang di penjara begitu loh. Dan kami harus menjelaskan ini kepada publik. Oke, jelaskan kami yang orang awam dalam hal ini, penelitian yang Anda lakukan ini metodenya seperti apa yang mungkin mampu diterima oleh masyarakat ini? Ini kita buktikan baik berbagai macam metode forensik yang umum digunakan dalam menguji keidentikan 2 objek digital, dalam hal ini dokumen seperti ijazah, dan juga kami menguji teknologi yang digunakan pada lembar pengesahan skripsi tersebut gitu loh, yang kami misalnya beberapa kami lakukan uji overlay, kami lakukan uji overlapping, kami uji juga proportional spacing dan kerning, kami uji juga noise pattern analysis dan lain-lain. Jadi tidak ada menyerang apapun. Biarkanlah ilmiah itu, jangan diancam-ancam terus ada proses hukum lah segala macam. Negara kita menjadi negara apa sekarang? Tidak beradab jadinya kalau dikit-dikit
Oke. Ilmuwan diancam-ancam oleh pasal-pasal, begitu Ya, Mbak. Bang Freddy, tadi di awal diskusi kita, Anda menyebut bahwa isi buku ini Anda menduga-duganya nggak jauh beda. Nggak jauh beda artinya dalam soal apa nih? Kalau mungkin bisa dijelaskan Ya, kepada kami. tadi Bang Rismon sudah menyampaikan ini semacam kompilasi. Jadi kan semua publik sudah tahu apa yang mereka sampaikan di publik ya tentang katakanlah yang berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi ini ya. eh, saya berharap sebetulnya selain yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ini juga bukan menjadi upaya pembenaran mereka ya, seolah-olah bahwa yang mereka lakukan itu adalah kajian akademik ya, seolah yang mereka lakukan itu adalah apa namanya penelitian ya, karena proses hukum yang sedang berjalan di mana di Polda Metro Jaya itu sudah terlebih dahulu Oke. daripada yang mereka lakukan ini. Itu sudah bahkan di SP2HP itu sudah 100 saksi segala macam. Jadi saya yakin betul bahwa ini tidak akan bisa ya, tidak akan bisa menghilangkan pidana yang telah Oke. yang diduga mereka lakukan di dalam perkara fitnah ijazah Pak Jokowi. Ya, jika Anda ingin mengetahui apakah buku ini ada upaya pembenaran terhadap kajian akademik atau tidak, Anda artinya akan membaca sampai habis buku ini? Saya apa namanya tidak juga berniat sekali membaca sampai habis, tetapi kalau saya nanti punya itu buku tentu saya baca. Bang Rismon akan kasih nggak bukunya ke Projo mungkin? Singkat saja. Ya, karena ini perlu dana ya dibeli dong, Mbak. Ya, nanti Oh, ini dijual berapa per Bang, buku? nanti Harganya pasti berapa per buku dibeli, Bang Bang. Rismon? Ya, Dijual bukunya? iya dong, Mbak. Jadi Berapa? begini ya. Berapa ini per aja buku? untuk Waktu biaya kita sudah habis, biaya mohon maaf. Iya, karena biaya cetaknya juga kami masih mencari sponsor yang membuktikan kami tidak punya bohir. Memang ini inisiasi kami, ini kan memang inisiasi ilmiah. Ya, berapa? Harga per bukunya berapa nih? Nanti ada 3 versi, Mbak. Ada versi e-book, ada versi biasa atau ekonomis, ada versi laksnya. Jadi semacam kertasnya lebih mewah. Oke. Jadi harganya belum dirilis ya. Baik, terima kasih untuk Bang Rismon Sianipar dan juga Bang Freddy Damanik sudah berbagi perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang.